Assalamualaikum sahabat muslim tanah air. Tersebut dalam hadis bahwa kemunculan Imam Mahdi merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat. Namun, kapan dan dari mana munculnya menjadi hal yang sering dibincangkan. Untuk diketahui, Imam Mahdi merupakan seorang laki-laki pemimpin yang berasal dari umat Nabi Muhammad. Nantinya beliau muncul pada akhir zaman memimpin dunia dengan keadilan dan kedamaian. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umatku, Allah Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, diberikan kepadanya harta yang melimpah, semakin banyak binatang ternak, dan pada saat itu umat semakin mulia, dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Hadis riwayat Al-Hakim, sahih. Diceritakan bahwa kelak Imam Mahdi akan muncul ketika terjadi perebutan harta di kota Mekah. Dia akan keluar dari arah timur dengan pasukannya membawa panji hitam. Dalam sebuah hadits dari Sauban, Rasulullah pernah bersabda, artinya, ada 3 orang yang akan saling membunuh di sisi simpanan kalian, mereka semua adalah putra khalifah, kemudian tidak akan kembali ke salah seorang dari mereka. Akhirnya muncul bendera-bendera hitam dari arah timur, lalu mereka akan memerangi kalian dengan peperangan yang tidak pernah dilakukan oleh satu kaum pun. Lalu beliau menuturkan sesuatu yang tidak aku pahami, kemudian beliau berkata, jika kalian melihatnya, maka bayatlah dia. Walaupun dengan berangkat di atas salju, karena sesungguhnya ia adalah Khalifah Allah Al-Mahdi. Berdasarkan hadis di atas, muncul pertanyaan tentang wilayah arah timur manakah yang dimaksud, benarkah Indonesia? Mengutip penjelasan Buya Ar-Razi Hashim, umat Islam sedang merindukan kedatangan Al-Mahdi. Maka muncullah istilah Al-Mahdi Al-Muntashar, Al-Mahdi yang ditunggu-tunggu. Meski dalam Al-Quran belum ditemukan penjelasan spesifik tentang Imam Mahdi, namun ada beberapa hadis yang berkaitan dengan beliau. Salah satunya menyebut tentang asal-usulnya yang berasal dari keturunan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah. Untuk mengetahui masalah ini tidak ada jalannya kecuali mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran kita tidak menemukan secara eksplisit tentang Imam Mahdi, tetapi umat Islam beruntung punya sumber ilmu kedua yaitu As-Sunnah, hadis Nabi. Ada 2 sumber paling apik menjelaskan masalah ini, yaitu Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Imam Abu Dawud menyebutkan sekitar 8 atau 9 hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi. Salah satunya menyebutkan tentang asal-usul Imam Mahdi yang derajat hadisnya hasan. Nabi Muhammad bersabda, Imam Al-Mahdi adalah dari keluargaku dari keturunan Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud. Itroti artinya darah dagingku. Kita tak perlu iri karena itu nikmat Allah kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan At-Tirmidzi menyebutkan, aku tinggalkan kepada kamu 2 beban yang berat yaitu Kitabullah dan Ahlul Baitku. Dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan, Ahlul Baitku, itroku. Untuk diketahui, pewaris Nabi itu ada 2, yaitu para ulama pewaris para Nabi dan para habaib, Sayyid atau Syarif. Maka kita wajib menghormati mereka. Meskipun mereka manusia biasa, tapi jangan pernah menanyakan nasab mereka. Pertanyaannya, jika Al-Mahdi disebut dari keturunan Rasulullah, maka keturunan Rasul yang terbanyak di manakah saat ini? Inilah kabar gembira sekaligus menakutkan bagi saya. Untuk diketahui, para ahli nasab seperti Rabithah Alawiyah atau dari kalangan keturunan Husain maupun Hasan, hampir semua sepakat dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, itu terbanyak di Indonesia dan sekitarnya. Meskipun banyak tersebar di India, Uzbekistan, Cina, Mesir sampai ke Maroko, namun keturunan Nabi paling banyak ada di Indonesia. Rasulullah pernah bersabda, semua nasab terputus kecuali nasabku,
kemunculan Al-Mahdi bisa jadi sangat dekat. Tanda kemunculannya dapat dilihat dari tanda ini. Jika di dunia terjadi banyak prahara, tidak hanya di Indonesia tapi sifatnya global. Jika bumi dipenuhi ketidakadilan secara global, maka Al-Mahdi akan muncul sebagai juru selamat. Apakah muncul dari Indonesia? Jika melihat persentase jumlah habaib di dunia, maka yang terbanyak ada di Indonesia. Tetapi kita tidak boleh memastikan sepenuhnya karena rahasia ini ada di tangan Allah. Buya Ar-Razi juga menyampaikan pandangannya terkait sosok Imam Mahdi yang merupakan keturunan baginda Nabi Muhammad. Buya Ar-Razi berpendapat bahwa keturunan Nabi Muhammad saat ini paling banyak ada di Indonesia. Berikut penjelasannya, Ahlul Bait atau para habaib sekarang paling banyak di mana? Bukan di Yaman karena Yaman adalah negara kecil. Cuma di Yaman ada satu daerah yang banyak dihuni habaib yaitu Tarim Hadramaut, tempatnya Habib Umar bin Hafiz. Sekarang coba kita lihat, mulai dari ujung Aceh, Medan, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Malaysia, Singapura, Betawi, Jakarta, sampai ujung Banyuwangi, hingga ke Lombok dan Ambon bertebaran keturunan Nabi Muhammad. Jumlahnya mengejutkan sekali, lebih banyak daripada yang ada di tanah Arab. Bahkan ada beberapa kabilah suku yang tidak ada di Yaman, justru ada yang bertahan di Indonesia. Nah, ini indikator bahwa besar kemungkinan Imam Al-Mahdi akan muncul di Indonesia. Ini adalah kalkulasi ilmiah, tapi jangan tanya kapan. Ini bukan urusan kita. Kabar baiknya, jika fitnah Dajjal telah muncul, maka Al-Mahdi akan muncul. Sebagaimana Dajjal mulai disembah dan diikuti banyak orang, bisa jadi Imam Al-Mahdi juga sudah punya murid sekarang. Demikian penjelasan singkat Buya Ar-Razi tentang kemunculan Imam Al-Mahdi. Namun, perlu diingat paparan ini sekadar prediksi hasil analisa. Hakikat sebenarnya hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu.